Yesus tidak pernah nawarin kekayaan. Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Tuhan tidak pernah menawarkan kemewahan. Adakah di Alkitab ditulis Yesus rumahnya 5 lantai? Yesus rumahnya ada kolam renang? Listen up. Orang sehingga seling salah kaprah bahwa tanda perkenanan Tuhan hanya kaya. Padahal tanda penyertaan Tuhan itu ini. Kamu diberi karunia menikmati hidup. Dan Tuhan membuat kamu lupa sama umurmu. Saking dia mengenyangkan hatimu dengan kebahagiaan. Amen. Mau kaya, mau miskin, mau sederhana. Kalau engkau bisa hidup damai sejahtera, sehat, gak perlu makan obat. Anak-anakmu bisa sekolah sampai selesai. Bisa jadi orang yang berguna buat bumi pertiwi. Saya kasih tahu, kamu diberkati. Sangat terberkati sekali oleh cuplikan video yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Heni, di mana kata Yesus pada waktu itu kepada murid-muridnya, barang siapa ya mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, Tuhan itu tidak pernah menawarkan hal-hal dunia kepada kita. Tuhan itu tidak pernah menawarkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kekayaan kepada kita. Dia akan memberikan segala kemewahan ya kepada kita. Ya. Akan tetapi yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan selalu mengaruniakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu memberikan segala kebutuhan kita. Ya. Dan Tuhan menjanjikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bersyukur kita sampai hari ini kita bisa makan. Kita bisa tidur nyenyak. Ya. Dan kita bisa menikmati hidup. Itu yang sangat kita syukuri. Ya. Dan sampai hari ini ya kita percaya bahwa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah kita orang-orang yang sudah diberkati. Tidak meski kaya, tidak meski mewah, tidak meski kita memiliki segalanya di dalam hidup ini, akan tetapi anugerah Tuhan yang kita nikmati hari ini, itu yang sangat-sangat kita diberkati dan sangat kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak peduli kita makan apa adanya, tidak peduli kita makan pas-pasan, dan tidak peduli keadaan kita hanya sederhana. Ya, tetapi orang-orang yang tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, ya, dan hidup ini kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Ya, segalanya tidak apa-apa. Ya, kita nikmati saja. Karena menyangkal diri ini adalah mengesampingkan keegoisan kita. Mengesampingkan keinginan kita. Ya. Akan tetapi mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang dikatakan menyangkal diri, ya. Mengesampingkan segala apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi kita ini, ya. Yang hanya meminta kepuasan kita dan hanya meminta keinginan-keinginan hawa nafsu kedagingan kita di dunia ini. Akan tetapi memikul salib adalah menanggung segala penderitaan, ya. Menanggung dan menahan segala ejekan, ya. Hidup taat, bertanggung jawab sampai kehidupan kita ini bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Memikul salib adalah ya menanggung segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik buruknya. Yang namanya penderitaan itu ya
sangat-sangat sadis untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya. Mampu mempertanggungjawabkan iman kita. Bersedia kita dilakukan hal-hal apapun. Ya, hanya untuk demi kita memikul salib, yaitu mengikut Kristus. Ya, mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus adalah memberikan sepenuhnya, seluruhnya hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Meneladani segala ajaran-ajaran yang dilakukan. Ya, kita berpandangan kepada Tuhan. Bukan berpandangan pada pikiran kita dan segala hal-hal yang ada pada kita. Akan tetapi satu tujuan kita adalah mengikut Yesus. Sehingga apapun goncangan, apapun yang membuat kita tergoyahkan, ya tetap kita meneladani dan tetap kita mengikut Yesus. Agar kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk ya hal-hal duniawi. Bentuk penyertaan itu adalah hal-hal yang memuaskan kedagingan kita. Akan tetapi ketika kita sudah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, ya kita sadar bahwa penyertaan Tuhan itu adalah tandanya kita bisa dianugerahkan hidup sampai hari ini dan kita bisa menikmati hidup sampai hari ini. Dan kita bisa diberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Diberkati keluarga kita, ya diberkati pekerjaan kita. Itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah sangat lebih dari kekayaan untuk kita mensyukuri dan untuk kita menikmatinya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan kita untuk diajarkan, ya. Kalau kita mengikut Tuhan, ya kita harus sanggup menahan penderitaan dan mengesampingkan segala keegoisan kita, yaitu kita fokus kepada Tuhan, kita fokus untuk menikmati hidup kita, dan kita fokus untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan fokus dengan hal-hal apa yang kita pikirkan, dan bukan dengan kita fokus dengan hal-hal yang semata untuk kita nikmati di dunia ini yang hanya sebentar hilang dan hanya sebentar kita tinggalkan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Semoga bisa dapat kita pahami dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.